Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan belajar penggunaan sintaks dasar di Windows PowerShell atau command prompt di Windows dan terminal jika kita menggunakan Linux. Sintaks ini merupakan sintaks-sintaks dasar yang sangat bermanfaat pada saat kita nanti mau melakukan simulasi komputasi ya, seperti molecular docking atau molecular dynamic simulation ataupun coarse grain simulation, ataupun keperluan yang lain, misalnya kita mau mengatur dengan baik posisi-posisi folder kita dengan menggunakan sintaks-sintaks dasar ini. Di sini kami sudah merangkum 7 sintaks ya, atau scripting dasar yang bisa digunakan oleh rekan-rekan sekalian. Bisa dilihat pada saat rekan-rekan sekalian membuka Windows PowerShell, itu kita bisa mengetik beberapa scripting ini. Fungsinya itu beda-beda. Yang pertama, saya jelaskan sedikit sebelum kita bisa lanjut melakukan praktek ya penggunaan sintaks tersebut di Windows PowerShell ataupun terminal kalau menggunakan Linux. Yang pertama, PWD. PWD fungsinya untuk mengetahui posisi direktur kita saat ini. Kemudian kalau kita ketik ls, maka kita akan bisa mengetahui folder ataupun file yang ada di directory saat kita kerja. Kemudian jika kita mengetik cd, maka kita bisa berada di directory yang kita inginkan. Kemudian jika kita ingin mengcopy dokumen, kita bisa pakai sintaks cp. Kemudian jika kita ingin merename suatu file atau folder, atau bahkan memindahkan file atau folder ke directory yang lain, kita bisa menggunakan mv atau move ya. Kemudian jika kita agar tampilan dari Windows PowerShell kita, terminal kita itu hilang kosong, kita bisa gunakan clear. Kemudian yang ketujuh, kita bisa membuat suatu folder baru dengan mengklik mkdir, mkdir, kemudian spasi nama folder. Nah, sekarang kita mau mencoba membuka Windows PowerShell. Bagaimana caranya? Pertama, teman-teman bisa ketik ya di bagian menu searching di Windows. Teman-teman itu ada menu searching, bisa tinggal klik saja Windows PowerShell. Kemudian nanti di bagian atas itu akan muncul tulisan Windows PowerShell. Kemudian Windows PowerShell tersebut diklik, maka tampilan Windows PowerShell seperti ini. Kita bisa lihat ya. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba praktekkan langsung. Nah, berikut adalah tampilan Windows PowerShell saya, karena kita menggunakan Windows ya. Kalau jika menggunakan Linux, misalnya Ubuntu, namanya terminal. Nah, tadi kita akan mencoba menggunakan beberapa sintaks dasar tersebut. Yang pertama, sekarang kita berada di directory C ya, di directory C, kemudian nama foldernya user Lenovo. Kita bisa cek posisi kita itu sekarang di mana. Posisi directory kita sekarang di mana. Kita bisa ketik ewd, kemudian enter. Ketahuan ya, bahwa posisi kita di directory di folder user, kemudian Lenovo. Sama persis dengan yang tampilan di awal pada saat kita buka Windows PowerShell. Kemudian yang kedua, kita bisa berpindah ya. Ini kan kita di directory C. Kita bisa berpindah ke directory D. Nah, caranya bagaimana? Sama waktu kita belajar molecular docking, kita ketik cd, kemudian spasi D besar, dan dan kita sudah pindah di directory D. Nah, itu adalah fungsi dari CD ya. CD itu singkatan dari all directory. Kemudian sintaks yang ketiga adalah kita sudah berada di directory D. Kita mau memeriksa file atau folder apa saja yang ada di directory D. Kita bisa ketik kemudian enter. Maka di directory D akan muncul nama folder atau file yang ada di directory D kita. Misalnya kalau di saya ada beberapa folder ya, misalnya data network, data-data, data R1, kemudian ada file PDF di sini. Kita bisa konfirmasi dengan membuka directory D secara manual seperti biasa. Kemudian setelah
kita sudah berada di folder D, saya misalnya mau ke folder latihan sintaks. Folder latihan sintaks. Itu kita bisa juga menggunakan scripting yang tadi, sintaks yang tadi, call directory yaitu cd, spasi, dan latihan. Tidak harus mengetik secara keseluruhan. Kalau kita sudah mengetik LAT, kita bisa muncul seperti ini ya. Kalau di terminal biasanya tidak ada titik kemudian slash seperti ini, biasanya hanya kosong cd latihan. Kemudian jika kita sudah tampilannya seperti ini, kita bisa enter. Kemudian kita bisa lihat ya kira-kira folder apa saja yang ada di directory folder latihan sintaks ini. Kita bisa lihat install ls lagi seperti yang tadi, ls, enter. Ternyata belum ada apa-apa ya. Nah, jika kita ingin membuat folder yang di dalam folder latihan sintaks ini, kita bisa menggunakan sintaks yang tadi ya, mkdir. Artinya singkatan dari MacDir. Misalnya saya mau membuat folder docking supaya berhubungan dengan video kita sebelumnya. mkdir spasi docking. Ini membuat folder ya. mkdir spasi docking, kemudian enter. Satu folder di dalam latihan sintaks telah terbentuk ya, karena kita sudah buat. Kita ls lagi untuk melihat, mengkonfirmasi folder docking tersebut. Maka ada folder docking. Ambil satu contoh lagi, kita mau bikin folder MD misalnya. mkdir sama dengan protokol tadi, spasi MD simulation, kemudian enter. Untuk mengkonfirmasi, kita bisa ketik ls, maka sudah ada 2 folder yang sudah kita buat. Terakhir lagi mungkin satu folder yang lain, misalnya saya mau bikin folder core screen ya, PG simulation. Dan enter, konfirmasi dengan metode L. Maka sudah ada 3 folder yang kita buat. Selanjutnya, ini kita kalau sudah ada tampilan seperti ini banyak ya, kita bisa clear supaya mengosongkan, supaya kita langsung berada di bagian atas mengosongkan tulisan-tulisan ini tanpa menghilangkan folder atau file yang ada di folder kita. Kita ketik ya, kosong seperti ini ya. Kita ls lagi untuk memunculkan folder-folder kita. Nah, selanjutnya sintaks berikutnya adalah bagaimana cara merename folder kita. Kita bisa gunakan mv atau move scripting mv, kemudian kita ganti kita namanya folder kita harus semuanya terus ada di keyboard kita muncul seperti ini, dan kita mau ganti jadi apa, misalnya jadi docking 1, maka spasi ketik sama dari yang kita inginkan docking 1, kemudian kita ls lagi untuk masih ini sudah kelihatan ya, ini ada docking 1. Nah, sama halnya jika kita ingin merename folder CG simulation atau MD simulation, kita bisa gunakan MV. Kemudian selanjutnya saya mau misalnya ya, saya mau mengcopy isi folder docking 1 kemudian dibuatkan menjadi folder docking 2. Contohnya seperti ini. Itu bisa ya, tanpa menghilangkan folder docking 1. Misalnya kita ketik pp spasi nama folder saja ya, bisa muncul. Kemudian kita ketik lagi docking tapi dengan nama yang berbeda. Dan enter. Maka lihat ya, konfirmasi dengan motif ls. Sudah ada folder docking 1 dan docking 2. Itu ya. Kita sudah punya 4 folder, tadi sudah ada beberapa sintaks. Sekarang kita perlu PWD kayaknya. Kita berada di direktori yang mana? Kita ketik PWD ya. PWD, oh ternyata kita folder di direktori di latihan sintaks.
kita bisa mundur ke folder sebelumnya ya. Saya mau hanya di directory D, bukan berada di folder latihan sintaks. Kita bisa pakai CD ya, sintaks CD, kemudian titik dua ini bisa ditambahkan garis miring, di enter, dan sudah directory dia bukan lagi di folder latihan sintaks. Kita konfirmasi dan klik berada di directory D, kita bisa melihat beberapa folder atau file yang ada di directory D. Nah, kalau kita mau kembali ke latihan sintaks, folder latihan sintaks, sama kita ketik call directory atau cd, pilihan pilihan, kemudian tab secara keseluruhan, kemudian di ls. Nah, ini itu adalah beberapa sintak dasar yang teman-teman butuhkan jika ingin tertarik melakukan simulasi komputasi kimia. Ada banyak sekali sintaks yang bisa kita peroleh sebenarnya. Tapi yang penting belajar scripting seperti ini atau sintaks seperti ini perlu dilakukan berkali-kali ya supaya familiar. Jadi tanpa dihafalkan pun kita bisa langsung ingat karena kita sudah sering melakukannya. Nah, ini adalah tampilan jika menggunakan Windows PowerShell. Saya coba mau menampilkan jika kita menggunakan terminal dari Linux. Contohnya kalau di saya menggunakan Ubuntu. Kebetulan di Windows saya ini saya menginstal Ubuntu via WSL ya, Windows Support Linux. Saya akan tampilkan dan kita coba scripting, membuat sintaks yang mirip-mirip yang sudah kita lakukan. Nah, ini kita kembali ke Windows PowerShell. Jadi kebetulan saya sudah install Ubuntu di Windows ini. Nah, kalau saya mau membuka Ubuntu saya yang sudah terinstall, Linux saya yang sudah terinstall, saya tinggal ketik WSL, kemudian enter. Nah, ini saya sebenarnya sudah saya sudah berada di terminal dari terminal dari Ubuntu saya. Nah, ini adalah folder-folder yang ada di Ubuntu saya. Mungkin di lain kesempatan saya akan membuat tutorial bagaimana supaya kita dapat menginstal Linux, misalnya Ubuntu, di dalam Windows dengan menggunakan WSL. Nah, bisa kita lihat ya tampilan dari email saya. Mirip-mirip seperti Windows PowerShell. Scriptingnya juga hampir sama. Misalnya saya mau ke folder D, saya tinggal ini. Karena menggunakan Windows PowerShell, jadi tampilannya agak beda. Ini saya ke directory ya, d/mt/d, kemudian bisa lihat foldernya sama ya, foldernya hampir sama. Kemudian saya mau ke folder latihan sintaks. Kita bisa lakukan hal yang sama seperti di PowerShell. Scriptingnya hampir sama semuanya. Baik menggunakan Windows PowerShell, kalau kita mau membuat folder, ataupun menggunakan terminal, scriptingnya sama. Nah, berbeda dengan command prompt, CMD, itu ada beberapa sintaks yang bisa terbaca di PowerShell, tapi tidak terbaca di command prompt. Makanya pada saat melakukan simulasi molecular docking, saya selalu menyarankan menggunakan Windows PowerShell. Oke, mungkin demikian mengenai sintaks dasar di Windows PowerShell dan terminal. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang tertarik di bidang ini, terutama buat mahasiswa bimbingan saya, supaya saya tidak menjelaskan berulang-ulang bagaimana penggunaan sintaks-sintaks di Windows PowerShell ataupun terminal. Di lain kesempatan, mungkin kita akan belajar sintaks yang lebih advance, terutama pada saat kita melakukan simulasi dinamika molekuler ataupun coarse-grained molecular simulation ataupun perhitungan quantum chemistry. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.